Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali pada pelajaran daring pada siang hari ini. Kali ini kita akan belajar akidah akhlak ya. Nah, akidah akhlak pada hari ini kita akan belajar bab 1, yaitu mengenai mahabbatullah dan cinta Nabi dan Rasul. Ada yang tahu apa itu mahabbatullah? Mahabbatullah artinya cinta kepada Allah, dan cinta kepada Allah ini harus melebihi cinta kita kepada makhluk yang lain, ya, baik itu kepada orang tua, baik itu kepada apa yang kita sayangi. Nah, masih ingat dengan lagu Tepuk Cinta? Yuk kita bareng-bareng tepuk cinta. Pertama, aku cinta pada Allah. Kedua, aku cinta Rasulullah. Ketiga, aku cinta pada ayah dan bunda, saudara seiman dan seagama. Ini ya urutan cinta kita. Pertama, cinta kepada Allah. Kedua, kepada Rasulullah. Ketiga, cinta pada ayah, bunda, umi, abi. Yang keempat, cinta kepada saudara kita yang seiman dan seagama. Nah, bagaimana agar kita mencintai Allah? Itu ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 ya. Yuk bareng-bareng yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Nah, apa manfaat jika mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ingin mendapatkan cinta dari Allah? Tentu kita akan sangat bahagia sekali jika mendapatkan cinta dari Allah ini. Kenapa? Ketika kita mendapatkan cinta dari Allah, saat kita mendatangi Allah dengan berjalan, Allah akan mendatangi kita dengan berlari. Saat kita membutuhkan Allah, Allah akan segera mendatangi kita. Insya Allah ya, janji Allah itu pasti. Yang kedua, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ya sudah kita sebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 bahwa niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, selanjutnya manfaat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mendapatkan rezeki, nikmat dari Allah, dan juga kita akan diangkat derajat kita di tempat yang tinggi di sisi Allah. Ini ada dalam Quran surat Al-Anfal ayat 4 yang bunyinya ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Artinya, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan beroleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan mendapatkan ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Quran surat Al-Anfal ayat 5. Nah, sekarang ciri-ciri seperti apa sih orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, kagum dengan kehebatan dan kekuasaan Allah. Coba teman-teman lihat di sekeliling teman-teman, apa yang membuat teman-teman itu kagum dengan kehebatan Allah, kekuasaan Allah itu apa? Misalnya, teman-teman lihat di luar rumah, ada banyak pepohonan. Kenapa pepohonan itu warna daunnya itu bisa macam-macam? Ada hijau tua, hijau muda, ada hijau lumut. Nah, itu baru daun, belum bunga yang dengan berbagai warna, belum apa yang ada dalam diri kita. Tidakkah itu membuat teman-teman kagum akan kekuasaan dan ciptaan Allah? Nah, itu ya, itu baru sedikit sekali ya. Kalau kita sebutkan mungkin akan salah satu ya. Ya, yang kedua adalah taat dengan segala ketentuan atau takdir Allah. Ya, taat ya.
taat akan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, yang ketiga, siap berkorban membela syariat Allah, ya. Yang keempat, takut hanya kepada Allah, ya, dibandingkan kepada yang lainnya, ya. Ketika kita takut, bahwa kita takut melakukan dosa, ya, sehingga kita akan menghindari perbuatan dosa tersebut. Selanjutnya, hanya berzikir dan mengingat kepada Allah. Nah, di sini waktunya teman-teman saat senggang bisa manfaatkan waktunya untuk banyak berzikir dengan mengingat Allah, ya, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, ya, dan kalimat tauhid lainnya. Selanjutnya, rela melakukan perintah Allah. Nah, yang ketujuh, berharap rahmat dari Allah, ya. Kita hanya mengharapkan rahmat dari Allah SWT. Selanjutnya, kita akan ke cinta Nabi dan Rasul. Nah, di sini kita akan menyampaikan mengenai perbedaan Nabi dan Rasul, ya. Jika Nabi itu seorang manusia yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan kalau Rasul itu mendapatkan wahyu untuk dan Allah merintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kedua, Nabi itu belum tentu Rasul, dan kalau Rasul sudah pasti adalah seorang Nabi. Nah, perbedaan yang ketiga, jumlah Nabi itu mencapai ratusan ribu, sedangkan jumlah Rasul sangatlah sedikit. Namun, kita wajib mengimani ada 25 Nabi dan Rasul, ya. Nah, apa sih tugas-tugas Rasul itu? Tadi, ya, yang pertama, diperintahkan dan diwajibkan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Yang kedua, mengajak para umatnya untuk mengimani dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Allah Maha Pencipta alam semesta dan seisinya. Yang ketiga, sebagai seorang yang mengajak umatnya dari kesesatan menuju kebenaran. Yang keempat, menyampaikan kabar gembira kepada umatnya yang beriman dan bertakwa dan memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Nah, mengenai tugas Nabi dan Rasul ini ada dalam Quran surat Al-Fatir, ya, yang bunyinya Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhirun. Artinya, sesungguhnya kami mengutuskanmu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Ya, itu tadi, ya, singkat mengenai mahabbatullah dan cinta kepada Nabi dan Rasul. Dan cinta kepada Allah ini sudah ada pada nabi-nabi sebelum kita. Nah, sini nanti teman-teman simak, ya, video kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari keteladanan dari dua nabi ini, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.